menengadahkan tangan berharap belas kasihan pemberian orang, itu sudah kaya. Berapa banyak pangkat segala ada, kerjanya minta-minta, langsung dihinakan oleh Allah, padahal dia sudah kaya secara duniawi. Nah, inilah yang kita cari hadirin. Jadi kita berharap kepada Allah, kita menjadi orang yang dicukupi batin dengan ghina fi qalbi. Laisal ghina, bukanlah orang yang disebut kaya dengan kaya dunia, kaya harta, walakinnal ghina ghina nafs, yang hatinya betul-betul merasa kaya, yaitu dengan dicukupkan. Jadi kecukupan yang paling besar bukan cukup makanan, cukup harta, tapi kecukupan yang paling besar adalah hati kita cukup dengan segala janji jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat tenang. Jadi jangan silau ya, lihat orang yang dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, karena semua itu tidak ada apa-apanya sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang durjana sekalipun, kafirin, munafikin, musyrikin, zalimin, fasikin, kasih saja dunia ini lebih daripada ya orang-orang yang kita anggap soleh. Walaupun ada yang soleh juga dikasih dunia oleh Allah, tapi pasti hatinya tidak akan bersandar kepada dunia. Nah, bagaimana supaya kita dicukupi? Selebihnya makan, minum, tempat tinggal, pakaian, sebetulnya tidak perlu berlebih ya. Allah akan mencukupi. Nah, hadirin, pertanyaannya bagaimana supaya kita termasuk orang yang dicukupi oleh Allah? Ternyata dalilnya ini, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi bukan perkara cerdas, bukan perkara kerja keras, kerja cerdas, tidak cukup. Tetapi yang membuat kita dicukupi adalah hati yang tawakal. Wah, kalau tawakal nanti gimana dong? Dia tidak kerja. Tunggu dulu. Ingat perumpamaan orang masuk hutan? Ada yang masuk hutan sendiri dengan segala jerih payahnya untuk mencapai puncak. Ada yang lapor karena ada pengumuman, barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada pemilik penguasa hutan ini, niscaya akan dicukupi, dituntun sampai ke tujuan. Yang satu jalan sendiri, yang satu memasrahkan diri. Sama hutannya, sama gunungnya, mana kira-kira yang paling efektif dan efisien ikhtiarnya? Yang jalan sendiri atau yang dituntun? Kan? Jangan sok ikhtiar hadirin. Ikhtiar tidak dituntun itu menderita. Yang benar ikhtiar itu adalah ikhtiarnya dituntun oleh Allah. Karena wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dicukup itu bukan hanya kecukupan duniawi ataupun materi, tapi dicukupi hatinya dengan kekayaan batin, dicukupi ilmunya, dicukupi oleh Allah data, fakta, informasi, pokoknya keperluan apapun dicukupi. Perlu perlindungan dicukupi. Minimal hudita wa kufita wa wukit. Ini hadisnya. Idza kharaja rajul min baitihi faqala, apabila kharaja rajul min baitihi, keluar seseorang keluar dari rumahnya,
Dan lalu dia berkata, faqala bismillahi, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'alallahi, aku bertawakal kepada Allah, la haula, tiada daya, wala quwwata, tiada kekuatan kecuali dari Allah, la haula wala quwwata illa billah. Faqala yuqalu, maka dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita, engkau telah mendapat petunjuk, engkau diberikan kecukupan, dan engkau dilindungi. Jadi kalau kita tawakal, kita akan diberikan informasi berupa petunjuk, kecukupan segala keperluan dan perlindungan. Aduh, sampai setan juga mengatakan nih kepada kawan-kawannya, kaifa laka birajulin faqad hudiya wa kufiya wa ukiya, bagaimana engkau bisa menyesatkan orang yang sudah diberikan hidayah, diberikan kecukupan, dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin sekalian, ilmu tawakal ini adalah ilmu yang membuat kita betul-betul dicukupi kebahagiaan, dicukupi ketenangan, dicukupi informasi, dicukupi keperluan batin, akal, jasad kita. Karena orang tawakal itu adalah orang yang benar-benar bertauhid, yakin bahwa segala-galanya itu total milik Allah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan datang nikmat sekecil apapun tanpa izin pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menimpa musibah sehalus apapun tanpa izin Allah. Jadi kalau orang yang tawakal dagang, dia akan berbuat baik kepada pembeli, bukan supaya orang itu beli. Dia berbuat baik kepada pembeli agar Allah yang maha menatap, maha melihat, maha mengatur rizki, ridho. Apakah diberi atau tidak rizki lewat dia, tidak ada masalah. Sudah dilayani dengan baik, dia tidak jadi beli, tidak apa-apa. Karena Allah belum menggerakkan rezeki lewat dia, tapi sudah dapat pahala. Jelaskah hadirin sekalian? Sangat berbeda. Pedagang yang menganggap pembeli sumber rezeki, dia akan berusaha keras agar orang itu beli. Tapi orang yang tawakal akan berusaha keras berdagang dengan cara terbaik agar Allah ridho. Apakah Allah memberi rezeki atau dia atau tidak? Oh, itu tidak jadi masalah. Diberi alhamdulillah, tidak diberi alhamdulillah, karena dia sudah berbuat baik kepada pembeli. Jelaskah hadirin sekalian? Orang tua mendidik anak bukan supaya anak berterima kasih kepadanya, walaupun dididik untuk berterima kasih, tapi mendidik agar Allah yang menitipkan anak-anak ridho kepada kita sebagai orang tua. Nanti hadiahnya anak dibulak-balik hatinya oleh Allah. Mungkin akan ada yang kurang berterima kasih. Terus saja berbuat baik. Termasuk suami kepada istri, istri kepada suami. Kalau mau baik, baik saja. Bukan supaya dianggap baik, bukan supaya dibalas budii, bukan supaya tidak diperlakukan buruk, tapi kita berbuat baik kepada pendamping hidup karena Allah lah yang menilai. Mungkin sudah berbuat baik tetapi tidak diterima kasihi, tidak dihargai, itu tidak jadi masalah besar. Karena pertolongan Allah tuh di sini kan disebut qad ja'alallah, innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.
Sesungguhnya